Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, rekan-rekan semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan kembali untuk melanjutkan pembahasan soal pretest PPG Matematika. Nah, ini yang berdasarkan kisi-kisi yang terbaru, kisi-kisi tahun 2022. Nah, pada part yang keempat ini kita akan membahas tentang kalkulus. Baik, kita lihat dulu apa saja indikator-indikatornya. Nah, untuk part yang 4 ini, part kalkulus, saya akan membahas terlebih dahulu 4 indikatornya ya Bapak Ibu, yaitu nomor 15 tentang menggunakan konsep anti turunan, kemudian 21 menggunakan konsep limit fungsi, kemudian 32 menggunakan konsep komposisi fungsi, dan 34 menggunakan konsep turunan fungsi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari indikator nomor 15. Baik, kita akan masuk ke indikator nomor 15 menggunakan konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah. Nah, soalnya yang pertama adalah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan permisalan ya Bapak Ibu. Kita misalkan yang ini adalah U. Nah, misal U sama dengan X ditambah 1. Nah, maka nilai X-nya adalah U dikurang 1. Kemudian kita turunkan U terhadap X. DU per DX sama dengan turunan X adalah 1. Sehingga DX sama dengan DU. Nah, kemudian kita masukkan ke soalnya. Nah, nilai X ini adalah U dikurang 1. Kemudian akar X ditambah 1 ini adalah U. Nah, DX yaitu DU. Ini kita ubah dulu bentuknya Bapak Ibu. Nah, U dikali setengah menjadi U pangkat 3/2. Min 1 kali U pangkat setengah menjadi U pangkat setengah. Nah, kemudian kita integralkan menjadi 2/5 U pangkat 5/2 dikurang 2/3 U pangkat 3/2 dengan batasnya yaitu 1 dan min 1. Sekarang kita kembalikan bentuk U nya itu ke yang semula menjadi 2/5 X tambah 1 pangkat 5/2 dikurang 2/3 X tambah 1 pangkat 3/2. 1 dan negatif 1. Sekarang kita ganti X nya dengan 1. 1 X tambah 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 pangkat 5/2 yaitu akar 32 ya Bapak Ibu. Dikurang 2/3 X tambah 1 berarti 1 tambah 1 2. 2 pangkat 3/2 itu sama dengan akar 8. Dikurang, kemudian kita ganti X nya dengan negatif 1 berarti 0 ya Bapak Ibu. Kemudian kita hitung yang ini akar 32 berarti 16 kali 2, akar 16 4 kali 2 8.
Kemudian ini akar 8, itu 4 kali 2, akar 4, 2, 2 kali 2, 4. Ini menjadi 24 kurang 20, 4/15 akar 2. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita ke soal yang berikutnya. Ini kita menyelesaikannya menggunakan integral parsial. Ini kita misalkan U, kemudian ini kita misalkan dv. U sama dengan X, sehingga du per dx sama dengan 1, maka du sama dengan dx. Kemudian dv sama dengan cos 2x tambah 1, sehingga untuk mencari v nya kita integralkan. Nah, integral dari cos ax tambah b itu sama dengan 1 per a dikali dengan 1 per a sin ax plus b. Jadi ini integralnya adalah 1 per 2 sin 2x ditambah 1. Kemudian kita masuk ke rumus integral parsialnya. Integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. U nya adalah X, V nya adalah setengah sin 2X ditambah 1, kemudian dikurang integral V setengah sin 2X ditambah 1, du nya adalah dx. Sehingga ini setengah x sin 2x ditambah 1 dikurang setengah yang ini dikali. Nah, sin 2x, integral dari sin ax tambah b itu adalah negatif 1 per a cos ax plus b. Sehingga di sini kita tuliskan negatif setengah cos 2x tambah 1 plus c setengah x sin 2x tambah 1, negatif setengah kali negatif setengah menjadi 1/4 cos 2x tambah 1 plus c. Jawabannya adalah yang E. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 3. Integral sin pangkat 3x kotangen x dx. Nah, yang kotangen ini kita ubah dulu bentuknya menjadi cos per sin. Nah, kemudian di sini kita bagi sin pangkat 3x dibagi sin x itu menjadi sin kuadrat x cos x dx. Nah, kemudian kita misalkan juga, misal U ini adalah sin X.
Sehingga DU sama dengan turunan dari U terhadap X adalah cos X dx. Nah, tinggal kita masukkan ke soalnya. Integral sin pangkat 3x cot maaf, bukan yang ini ya, tapi yang sudah kita ubah tadi ini. Integral sin kuadrat x cos x dx sama dengan sin x ini adalah U, berarti ini adalah U kuadrat, cos x dx ini adalah du. Ini adalah 1/3 U pangkat 3 plus C. Kemudian kita kembalikan ke bentuk semula. 1/3 U nya adalah sin pangkat 3x tambah C. Tapi belum ada jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi kita ubah lagi bentuknya. Ini menjadi kita ubah jadi perkalian sin kuadrat x dikali sin x, dimana sin kuadrat x ini sama dengan 1 dikurang cos x kuadrat sin x plus C. Jadi jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu. Ini sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ini kan sama dengan 1 ya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mau mencari yang ini, sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Semoga dapat dipahami. Kita akan lanjut lagi ke indikator lainnya. Indikator nomor 21 tentang menggunakan konsep limit fungsi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kita coba kalau dia langsung kita masukkan angka x-nya dengan 2. Berarti 2 kuadrat 4 kali 2 8 dikurang 4 kali 2 8. Berarti yang ini 2 kuadrat 4 kali 28 tambah 1 akar 9. Akar 9 sama dengan 3. 3 kurang 3 0. Kalau dia hasilnya 0/0, kita mengerjakannya langsung dengan cara yaitu kita turunkan semuanya. Limit x mendekati 2 2x kuadrat kurang 4x per 3 dikurang akar 2x tambah 1. Nah, ini kita turunkan langsung menjadi turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Kemudian turunan dari 4x adalah 4. Turunan dari 3 adalah 0. Nah, kalau turunan akar seperti ini, misalnya fx-nya sama dengan akar U, maka turunannya adalah turunan dari U, kemudian 2 dikali akar U. Nah, berarti kalau fx-nya di situ akar 2x pangkat 2 ditambah 1, maka turunannya adalah di sini U aksen, berarti turunan dari 2x kuadrat yaitu 4x. Turunan dari 1 0. Kemudian per 2 akar U, berarti akar dari 2x kuadrat ditambah 1. Jadi ini turunannya adalah 4x per 2 akar 2x kuadrat tambah 1. Sekarang langsung saja kita ganti x-nya dengan 2 per 4 kali 2 per 2
Ini 4 kali 2, 8. 8 kurang 4, 4. 8. Ini 9. Akar 9, 3 kali 2, 6. Itu sama dengan negatif 3. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Nah, yang ditanya adalah limit X mendekati min A, kemudian fx per X tambah A. Pertama kita akan mencari dulu nilai A nya. Kita berangkat dari sini dulu Bapak Ibu. Limit X mendekati 0, fx per X. Sehingga kita tuliskan fx yang pertama adalah ini, x kuadrat tambah ax per x. Itu sama dengan limit mendekati x mendekati 0 untuk fx yang kedua adalah sin 2x per x. Limit x mendekati 0 ini kita ubah bentuknya menjadi x kuadrat tambah x itu menjadi x dalam kurung x tambah a per x. Kemudian limit X mendekati 0. Nah, sin 2x ini kita ubah menjadi 2 sin X cos X per X. Nah, kemudian yang ini X nya bisa kita coret ya Bapak Ibu menjadi limit X mendekati 0 yaitu X tambah A. Kemudian yang ini duanya kita pindahkan ke depan, kemudian sin X per X dikali limit X mendekati 0 cos X per X. Ini berarti tinggal kita ganti X nya dengan 0 tambah A, kemudian 2. Nah, limit dari X mendekati 0 sin X per X itu adalah 1. Itu adalah limit trigonometri Bapak Ibu. Kemudian ini juga limit X mendekati 0 cos X per X itu juga hasilnya adalah 1. Sehingga A sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke yang soalnya, yaitu limit X mendekati negatif A fx per X tambah A. Sehingga kita tuliskan limit X mendekati negatif 2 untuk X kuadrat dikurang 2X per X dikurang 2. Limit X mendekati negatif 2 ini kita ubah menjadi X dalam kurung X kurang 2. Sehingga menjadi limit X mendekati negatif 2X. Tinggal kita ganti X nya dengan negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, sekarang kita akan masuk ke kisi-kisi dengan indikator yang nomor 32. Menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah. Yang diketahui adalah Gx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kemudian Fgx sama dengan 1 per X pangkat 4 dikurang 1. Nah, yang ditanya adalah F3.
Nah, sekarang Bapak Ibu, ini 3Gx ini kita samakan dia dengan 3. Gx sama dengan 3, dimana Gx adalah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 3, sehingga X kuadrat sama dengan 2, X sama dengan akar 2. Nah, kemudian kita masukkan F G, X-nya kita ganti dengan akar 2 sama dengan 1 per X-nya kita ganti dengan akar 2 pangkat 4 kurang 1. Nah, kemudian yang ini kita kembali ke yang ini, yang Gx ya. Berarti kita ganti X-nya dengan akar 2 menjadi akar 2 kuadrat ditambah 1. Nah, ini hasilnya adalah 4 ya Bapak Ibu, 4 dikurang 1. Akar 2 kuadrat itu 2 tambah 1, 1/3, maka F3 ini hasilnya adalah 1/3. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita ke soal selanjutnya. Masih tentang komposisi fungsi. Nah, diketahui bahwa Fx ini adalah X kuadrat dikurang 1. Kemudian Gx Ax tambah B. Maka Fgx adalah Ax tambah B kuadrat dikurang 1. Nah, kemudian kita ganti, coba X-nya dengan min 2 dan X-nya dengan negatif 3. Untuk X min 2 berarti min 2A ditambah B kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang untuk X min 3 yaitu negatif 3A ditambah B kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kurangkan menjadi negatif 2A tambah B kuadrat dikurang dengan negatif 3A ditambah B kuadrat sama dengan 0. Sehingga negatif 2A ditambah B kuadrat itu sama dengan negatif 3A ditambah B kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan menjadi min 2AB ditambah min 3A tambah B. Sehingga diperoleh nilai A-nya sama dengan 0. Kita cari nilai B-nya. Min 2A tambah B kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Berarti min 2 kali 0 tambah B kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Sehingga B kuadrat sama dengan 1. B sama dengan plus minus akar 1. Nah, kemudian karena A-nya lebih kecil dari B, sehingga kita pilih A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 1, sehingga A ditambah B sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke soal yang terakhir tentang menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Diketahui Fx-nya sama dengan 3x tambah 4 pangkat setengah, kemudian Gx-nya adalah 1 per 1 kurang x pangkat setengah. Yang ditanya adalah nilai F kali G, turunannya x-nya kita ganti 0. Pertama kita tulis dulu yang Fgx.
F-nya 3X tambah 4 pangkat setengah dikali 1 per X pangkat setengah. Nah, ini kita ubah bentuknya menjadi akar 3X tambah 4, dan ini akar 1 kurang X. Nah, jadi pertama ini kita misalkan U, yang ini adalah V ya Bapak Ibu. U nya sama dengan akar 3X tambah 4, dan V nya adalah akar 1 kurang X. Nah, seperti yang tadi, kalau Fx nya sama dengan akar U, maka turunannya adalah turunan U kali 2/2 dikali akar U, sehingga ini adalah turunan dari 3X, yaitu 3 per 2 dikali akar 3X tambah 4. Nah, kemudian yang ini V aksennya adalah, turunan V nya adalah, turunan dari negatif X adalah negatif 1 per 2 dikali akar 1 kurang X. Nah, untuk turunannya, turunan dari FG X ini adalah turunan U kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Jadi langsung kita masukkan saja angka-angkanya menjadi U aksen yang mana? Ini ya, 3/2 dikali 3X tambah 4 dikali V nya yaitu akar 1 kurang X dikurang U akar 3X tambah 4 dikali turunan V min 1 per 2 dikali akar 1 kurang X per V kuadrat. V nya adalah 1 kurang X, kalau dikuadratkan jadi kuadratnya hilang. Nah, tinggal kita ganti X nya ini dengan 0. Kalau diganti 0, ini menjadi 3/4, yang ini ditambah 2/2, sehingga hasilnya adalah 7/4. Jawabannya adalah yang D. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan kita untuk tema kalkulus. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.